Selamat berjumpa kembali para kadang petani masih sekolah yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam proses dinamika SD Kanisius Kenalan dalam komunitas Republik Anak Kenalan. Selamat menyaksikan teman-teman. Para sahabat petani masih sekolah yang berbahagia, kita semua mengetahui bahwa sekolah adalah ruang belajar hidup bagi para siswa. Nah, terlebih di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kehadiran sekolah menjadi salah satu ruang yang cukup efektif untuk membuat suatu perubahan di tengah-tengah masyarakat. Terlebih bagaimana paradigma tentang kesehatan itu bisa sungguh-sungguh menyatu dalam hidup setiap orang. Tentunya sekolah sebagai lembaga formal mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan itu secara seutuhnya. Nah, maka daya dukung yang dimiliki oleh sekolah menjadi suatu hal yang sangat menentukan bagaimana proses pendidikan itu bisa berjalan dan hingga pada akhirnya anak-anak akan menemukan dirinya. Bagi sekolah yang berada di pinggiran seperti SD Kanisius Kenalan ini, tentunya akan lebih banyak menghadapi banyak tantangan bagaimana pendidikan itu bisa terselenggara dengan baik. Paling tidak ada 4 faktor yang cukup mempengaruhi bagaimana dinamika pendidikan itu bisa terselenggara, terlebih pada kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah faktor kemajuan zaman. Yang kedua, faktor orang tua yang notabene berhadapan dengan masalah tantangan ekonomi. Kemudian masalah sosial di daerah transisi menjadi suatu tantangan tersendiri juga. Dan yang terakhir adalah masalah budaya. Nah, bagaimana dunia membentuk budaya di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, namun ini semua adalah menjadi suatu tantangan bagi kami, sehingga bagaimana kami bisa menyelenggarakan pendidikan tersebut. Para kadang petani masuk sekolah yang berbahagia, dinamika pendidikan di sekolah itu sangat ditentukan oleh keharmonisan, kesamaan visi, bahkan daya juang yang sama antara ketiga belah pihak. Yang pertama sekolah, kemudian orang tua, dan yang ketiga adalah anak itu sendiri. Kami melihat bahwa pendidikan adalah ruang masa depan anak-anak. Nah, maka dinamika di sekolah sangat menentukan bagaimana anak itu akan membentuk pola pikir, membentuk karakter mereka. Pemberian makanan tambahan atau yang kita kenal dengan sebutan PMT menjadi salah satu ruang untuk saling belajar. Setiap hari para guru di sini menyiapkan makanan tambahan bagi anak-anak dengan tujuan sedikit banyak akan mengurangi
resiko kesehatan. Diharapkan nanti akan tumbuh daya tahan tubuh yang lebih baik. Teman-teman yang berbahagia, pendidikan daring memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang cukup dilematis bagi banyak kalangan. Namun yang terpenting bagaimana suatu keputusan itu akan menjadi suatu acuan, tentunya dengan berbagai banyak pertimbangan sehingga pendidikan itu tetap bisa berjalan dengan baik menurut daerah atau lokal tertentu. Untuk videonya dinyalakan dulu semua. Kami memandang bahwa anak adalah aset bangsa yang tidak boleh tertinggalkan proses dalam rangka menemukan jati dirinya. Anak juga tidak boleh terkungkung pada situasi yang mencekam, dan bahkan boleh dikatakan untuk saat ini anak sangat dekat dengan media, dengan alat-alat komunikasi, dan ya ini bagaimana bisa dioptimalkan sehingga anak semakin mampu untuk menemukan dirinya. Sekian dulu teman-teman pengalaman kami hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.